Kulit kita adalah organ paling besar dan paling cepat tumbuh, kuat namun fleksibel. Kulit adalah lapisan anti air, namun tembus udara yang melindungi kita dari dunia luar. Kulit kita juga bisa beregenerasi dengan sendirinya. Kulit membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi dehidrasi. Hal ini membantu kita berevolusi menjadi diri kita saat ini. Kulit kita memiliki melanin, pigmen natural yang menahan radiasi UV berbahaya. Kelenjar keringat membantu nenek moyang kita mengatur suhu tubuh saat perjalanan jauh dalam situasi yang berat. Tubuh kita punya sekitar 2 hingga 5 juta kelenjar keringat. Makin aktif seseorang, makin banyak keringat yang diproduksi. Tubuh manusia punya mekanisme untuk mengenali saat-saat kita harus istirahat, supaya kita bisa tetap melanjutkan olahraga. Bernapas bukan hanya soal menghirup dan mengeluarkan udara. Cara kamu bernapas itu sangat berpengaruh karena bisa mengubah bentuk wajah. Kalau kamu bernapas lewat hidung, tulang pipimu akan tampak jelas seiring waktu. Hal ini juga akan membuat wajahmu makin lebar karena lidah akan mendorong rahang. Kalau kamu bernapas melalui mulut, lidahmu nggak punya tempat untuk istirahat. Bentuk wajahmu akan berubah seiring waktu. Wajah bisa menjadi lebih sempit dan tulang pipi tidak terlalu kelihatan. Kalau bernapas lewat mulut, kamu cenderung memiringkan kepala sedikit ke belakang. Dengan begitu, kamu menambah kapasitas otak di bagian belakang kepala dan mengubah postur tubuh. Begitu juga bentuk leher dan wajah. Milenial, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996, cenderung lebih mudah lupa dibanding generasi yang lebih tua. Penyebab utamanya adalah karena level stres yang lebih tinggi. Hey, chill bisa kali? Paru-paru kiri kita lebih kecil dari paru-paru kanan karena harus berbagi tempat dengan jantung. Gigi manusia nggak sebesar gigi hiu macan atau hiu-hiu lainnya. Tapi penelitian mengatakan, meski terlapisi enamel yang sangat kuat, gigi hiu nggak lebih kuat dibandingkan gigi manusia. Kita punya protein yang mampu merekatkan gigi dan mencegah keretakan. Gigi kita juga nggak gampang tanggal kayak gigi hiu. Gigi hiu nggak punya akar yang menembus ke dalam gusi, jadi hiu bisa kehilangan 1 gigi setiap minggu. Pernah penasaran nggak kenapa kamu punya kuku? Kuku terbuat dari keratin. Keratin adalah protein yang bisa ditemukan di bulu, cakar, tapak kuda, dan rambut. Nggak kayak cakar. Kuku kita bentuknya datar dan lebar. Kuku melindungi ujung jari kita dari cedera. Berkat kuku, kita punya penahan keras yang membantu kita memegang dan membedakan benda-benda. Akan sulit mengelopek stiker atau mengambil potongan puzzle kalau kita nggak punya kuku. Kera dan monyet menggunakan kaki untuk melakukan tugas-tugas kecil semacam itu. Para ilmuwan mengira primata mengembangkan kuku supaya bisa mencengkeram cabang-cabang pohon, mencari kutu, dan melakukan hal-hal serupa. Tubuh manusia bersinar dalam gelap, artinya kita ini punya sifat bioluminesensi. Tapi sinar ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat mata. Meski begitu, hewan bisa melihat sinar kita ini. Mata kita itu lumayan sensitif. Kita nggak pernah bisa mengetes seberapa sensitifnya mata karena selalu terpapar cahaya. Sel manusia cuma berjumlah 43% dari keseluruhan sel di tubuh kita. Sisanya adalah koloni mikroskopis. Artinya, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari bakteri dan fungi. Jadi pada dasarnya, kamu adalah campuran dari DNA mikrob di usus dan DNA-mu sendiri. Elemen yang paling banyak terkandung dalam tubuh manusia adalah oksigen, yaitu sekitar 65%. Tapi ada juga litium, kobalt, emas, dan uranium. Yang paling sedikit adalah radium. Rata-rata manusia menguap sebanyak 20 kali dalam sehari dan sebagiannya secara spontan, misalnya saat kamu lelah. Tapi kadang, kamu menguap saat ada orang yang menguap di dekat kamu. Menurut ilmuwan, hal ini disebut pencerminan sosial. Biasanya, saat seekor hewan meniru hewan lain, dia menganggap sikap itu berguna, jadi dia mengikutinya juga. Sementara pada manusia, hal ini terjadi saat seseorang menyilangkan kaki, tertawa, senyum ke kamu, atau menguap. Kopi panas bisa terasa lebih nikmat daripada kopi dingin. Reseptor pengecap kita sensitif banget waktu suhu makanan sama dengan suhu ruangan atau sedikit lebih panas. Kopi panas juga bisa terasa nggak terlalu pahit karena kuncup pengecap yang mendeteksi rasa pahit lebih sensitif saat kopi dingin. Kelingking itu ternyata kuat loh. Tanpa kelingking, tangan akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Telunjuk dan jari tengah saling bekerja sama untuk menggenggam barang. Lalu kelingking dan jari manis memberikan kekuatan lebih.
Tulang manusia 4 kali lebih kuat dibandingkan beton. Tulang paling kuat di tubuh manusia adalah femur, tulang paha. Tulang ini bisa menahan sampai 30 kali lipat berat tubuh orang dewasa. Lebih hebatnya lagi, tulang kita terbuat dari material komposit yang artinya sifatnya itu keras tapi juga elastis. Lapisan luar kulit paling tebal ada di bagian kaki. Jantung punya semacam sistem elektriknya sendiri dan bisa terus berdetak bahkan jika sudah tidak terhubung dengan tubuh. Rentang hidup rata-rata rambut alis adalah 4 bulan. Kita menjalani 40% hidup kita dengan mata tertutup. Sebagian besarnya saat kita tidur, saat berkedip juga dihitung, atau saat mengemudi. Hehe. Pada tubuh orang dewasa, darah meliputi 7 hingga 8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair, sisanya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet yang berfungsi sebagai pembeku darah dan mencegah pendarahan. Kita nggak bisa menelan dan bernapas dalam waktu bersamaan. Makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup awalnya masuk ke saluran yang sama di tenggorokan. Begitu masuk lebih dalam, salurannya terpisah menjadi esofagus dan trakea. Ada sebutan untuk suara perut keroncongan saat kamu lapar, yaitu boboritmi. Sekitar 1/3 dari total manusia bisa menaikkan salah satu alisnya, kanan atau kiri. Ini berguna nih, buat ngirim-ngirim kode ke orang lain. Tapi kemampuan menaikkan kedua alis bergantian itu lebih langka. Kalau kamu bukan salah satunya, itu karena kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot yang bertugas untuk itu. Kemampuan ini bisa dilatih. Coba berdiri di depan kaca, tahan satu alis dengan tangan, dan gerakan alis lain naik turun. Lakukan trik yang sama berlawanan. Ini akan melatih kamu menaikkan alis secara bergantian. Kalau kamu bisa menjilat siku tanpa kesusahan atau menyentuh ibu jari ke area pergelangan tangan, selamat, kamu termasuk orang-orang unik. Tapi ada orang-orang yang tubuhnya sangat fleksibel. Kondisi ini dinamakan hipermobilitas. Ini memungkinkan orang-orang memutar tubuh ke posisi-posisi aneh kayak ular, menempatkan kepala di antara kedua kaki, melakukan kayang terbalik, dan split-split bagian tubuh lain. Tapi di beberapa kasus, hipermobilitas dapat meningkatkan sensitivitas karena orang seperti ini punya medula yang lebih besar. Area otak ini bertanggung jawab memproses emosi. Orang-orang pemberani ini bisa berjalan-jalan di tengah salju cuma pakai celana renang dan tetap rasa nyaman. Mereka bisa berdiri di atas salju dengan bertelanjang kaki dan bahkan berenang di sungai beku atau gunung es. Biasanya kemampuan ini nggak datang secara alami. Orang-orang menempa tubuh bertahun-tahun sampai mereka terbiasa menahan suhu dingin ekstrim. Mereka tentu nggak ngelakuin itu cuma biar kelihatan keren atau sekedar coba-coba. Kamu ngerasa geli nggak waktu gelitikin diri sendiri? Normalnya, kamu nggak ngerasa geli, kecuali kalau ada orang lain yang gelitikin. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan bisa memprediksi sensasi dari gerakanmu sendiri. Kemudian, otak kecil mengirimkan sinyal itu ke bagian lain sistem saraf untuk memutus sensasi ini. Tapi ada juga orang yang bisa merasa geli sendiri. Kalau kamu tipe yang nggak geli, coba sentuh tekstur baru yang belum pernah dikenal otak atau pakai alat pijat kepala. Ini bisa membantu merangsang sarafmu dan membuatmu relaks. Coba berdiri di depan cermin, buka mulut dan gulungkan pinggir lidah ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% orang bisa menggulung lidah dan mayoritasnya wanita. Beberapa orang yakin ini adalah kemampuan genetik, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan ini dengan berlatih. Kechari mudra adalah sebutan dalam dunia yoga yang berarti menggulung lidah masuk ke mulut. Kamu bisa menggerakkan telinga nggak? Selamat ya, sekitar 22% orang di dunia bisa menggerakkan satu telinga. Tapi kalau menggerakkan kedua telinga, cuma 18% orang yang bisa. Menggerakkan telinga dulunya adalah hal umum bagi nenek moyang kita. Ilmuwan percaya bahwa nenek moyang kita bisa menggerakkan telinga dengan banyak variasi gerakan. Otot yang bertanggung jawab menggerakkan telinga ini disebut otot auricularis. Dan di zaman sekarang, kita nggak butuh otot ini lagi. Tapi beberapa orang mengklaim bahwa siapapun bisa belajar menggerakkan telinga. Cuma butuh waktu dan latihan aja. Sayangnya, kita belum mampu menggerakkan telinga mengikuti sumber suara kayak yang biasa dilakukan anjing dan kucing itu loh.